Halo teman-teman ATL Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas materi pertemuan ke-15 dari bakteriologi umum, yaitu genetika bakteri. Ini merupakan materi kuliah TLM yang mana ini materi penutup di bakteriologi umum. Genetika bakteri penting dipelajari untuk melihat adanya perubahan gen bakteri yang salah satunya menyebabkan resistensi antibiotik dan perubahan mutasi gen. Nah, oleh sebab itu mari kita simak materinya di channel ATLM Indonesia. Dimulai dahulu dengan pendahuluan. Pada tahun 1900 oleh Mendel ilmu genetika mulai berkembang. Pada tahun 1946 oleh Lederbeck dan Tatum memulai mating dan rekombinasi pada bakteri. Lalu muncul istilah hereditas. Kita tahu hereditas adalah suatu bentuk yang tetap yang diturunkan oleh suatu generasi ke generasi berikutnya. Nah, masih di pendahuluan ya di sini teman-teman. Yang berperan di sini adalah gen. Gen adalah genetik determinan yang mengawasi sifat-sifat dari suatu organisme. Dalam hal ini adalah bakteri. Tiap gen dapat mengalami mutasi sehingga terjadi variasi sel bakteri. Gen yang mengalami disebut dengan alel. Sementara genotip adalah suatu gen yang normal atau mengalami mutasi yang membawa sifat-sifat tertentu. Jadi si genotip ini adalah sifat-sifat bawaan dari gen yang ada. Nah, masih teman-teman di pendahuluan. Fenotip adalah sifat morfologi dan biokimia yang dapat dilihat yang merupakan hasil interaksi genotip dengan lingkungan sekitarnya di dalam atau di luar sel. Jadi kalau gen itu saja tidak terlihat, kalau fenotip ini yang lihat atau yang terlihat atau muncul. Dua fenomena biologi pada konsep hereditas, yaitu pertama, hereditas yang bersifat stabil. Variasi genetik menyebabkan adanya perbedaan sifat. Perbedaan sifat ini, variasi genetik ini karena dipengaruhi oleh kromosom. Struktur kromosom merupakan bahan penyusun suatu rantai DNA yang tidak terputus. Jadi kromosom inilah nanti yang menentukan dari sifat-sifat si bakteri tadi. Nah, bobot molekulnya 5 kali 10 pangkat 9. DNA itu tersusun atas nukleotida, purin, dan pirimidin. Dia berikatan ya, membentuk untayan double helix. Jadi dia tersusun sebagai double helix. Nah, masih di genetika bakteri, kita pindah selanjutnya mutasi bakteri. Tujuan adalah untuk melindungi bakteri-bakteri tersebut terhadap seleksi dari alam. Jadi dia mengikuti kondisi yang terjadi pada alam sehingga dia melakukan proses mutasi untuk bertahan hidup. Mutasi adalah suatu perubahan pada gen yang menghasilkan perubahan baik morfologi maupun biokimia daripada fenotip yang diturunkan pada generasi berikutnya. Mutasi terjadi spontan sehingga perubahan bisa ringan hingga berat. Nah, kecepatan mutasi relatif konstan untuk gen tertentu satu spesies bakteri dihitung dalam satu generation time. Masih ya teman-teman di mutasi bakteri. Mutasi dapat dipercepat 10-100 kali bila ada bahan mutagen yang berupa bentuk fisik atau kimia ya, kemis. Nah, bentuk fisik misalnya pemaparan sinar X, sinar alfa, sinar gamma ya kan, sinar UV ya. Nah, ini akan menyebabkan gangguan atau perubahan cepat pada bakteri sehingga terjadi mutasi. Sementara bahan kemis atau kimia yaitu asam nitrat, akridin, nitrogen mustat, purin, dan pirimidin. Bahan-bahan ini dapat mengakibatkan terjadi mutasi pada bakteri.
Nah, mutasi bakteri itu terjadi bisa disebabkan oleh adanya perubahan pada nukleotida yang menyusun DNA. Perubahan susunan DNA dapat berupa tiga hal ya. Yang pertama terjadinya karena proses substitusi atau penggantian. Dapat sepasang atau lebih pada rangkaian basa nitrogen. Misal pasangan A dengan T. Atau pasangan G dengan C ya. Adenin, timin, guanin, sitosin. Bisa juga terjadi proses karena penambahan atau adisi atau penghilangan atau delesi dari salah satu atau lebih pasangan. Sementara kemungkinan yang ketiga adalah inversion atau kekeliruan. Pada pembentukan pasangan yang harusnya AT-GC menjadi CT atau GA. Jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, keliru. Kekeliruan semacam ini akibat bahan mutagen, misalnya akridin bromourasil. Nah, jadi akibatnya terjadilah proses yang tidak diinginkan, perubahan dari sifat fisiknya nanti yang nampak. Nah, masuk di mekanisme pertukaran gen dan rekombinan. Rekombinasi genetik mengarah pada pertukaran gen antara dua molekul DNA untuk membentuk kombinasi gen baru dalam kromosom. Transfer genetik ini dapat berupa transfer gen secara vertikal atau horizontal. Jadi ada dua ya, ke atas atau ke samping. Nah, untuk vertikal ini gen diturunkan dari satu induk kepada keturunannya. Jadi ada dari atas ke bawah. Sementara horizontal ini transfer gen antar bakteri satu dengan bakteri lain melalui beberapa cara, misalnya transformasi, konjugasi, dan transduksi. Nah, ini contoh transfer materi genetik yang terjadi pada bakteri. Misalnya konjugasi, ada F faktor di sini, maka terjadilah proses konjugasi dua bakteri. Jadi akibat konjugasi ini, maka terjadilah proses yang namanya rekombinasi si bakteri tadi. Yang kedua transformasi di sini ya. Ini melalui pecahnya sel maka akan ditangkap oleh bakteri yang bisa menyedotnya, maka terjadi proses rekombinasi. Sementara yang ketiga transduksi ini adalah akibat dari bakteri terinfeksi oleh virus bakteriofage. Bakteriofage menyuntik sesuatu ya ke dalamnya, maka akibatnya terjadi proses yang namanya fagelisis. Nah, ini yang terinfeksi ini akan terjadi proses perpindahan ke yang lain melalui fage ini, terjadilah proses rekombinasi. Jadi ada tiga hal. Nah, berdasarkan itu maka kita bisa melihat pemindahan dari materi genetiknya. Di sini ada sel sebagai donor dan ada sebagai resipien syarat utamanya. Jadi sebagai donor ini yang akan memberi, resipien ini yang menerima. Nah, proses pemindahannya meliputi transformasi, transduksi, rekombinasi, mating atau konjugasi, dan transposisi. Jadi yang paling banyak tiga di atas, transposisi sebagai tambahan. Oke, kita mulai satu persatu dengan transformasi. Sel resipien akan mengambil DNA bebas yang berupa larut ya di dalam suatu cairan yang dilepaskan oleh sel donor sehingga mengubah genotipnya. Mungkin saja sel donornya ini dipecahkan ya, keluar dia bebas. Biasanya dikerjakan di laboratorium untuk penelitian rekayasa genetik. Dapat pula terjadi spontan tetapi frekuensinya kecil di sini. Hanya terjadi pada bakteri yang mampu mengambil DNA dengan BM tinggi. Jadi bakterinya syaratnya dia mampu kompeten untuk mengambil untuk proses rekombinasinya itu dari DNA yang larut di dalam cairan. Nah, masih di transformasi ini contohnya ya, pada saat si bakteri bahan materinya keluar atau pecah selnya, maka akan ditarik oleh bakteri yang mampu menarik bahan materi tadi
dikombinasikan dengan materi dia, maka terjadilah proses rekombinasi. Nah, oleh sebab itu syarat sel bakteri dapat mengalami transformasi ini harus bersifat kompeten, dia mampu menyedot BM tinggi. Contoh bakteri yang dapat mengalami transformasi misalnya adalah Staphylococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, dan beberapa spesies dari Bacillus. Masih di transformasi di sini ya. Prosesnya dari kegiatan ini adalah proses transformasi dapat berlangsung dengan baik bila sel donor dan sel resipien memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat. Jadi sejenis atau dalam satu spesies, bagus lagi. Nah, untuk transformasi alami, ini secara alami dapat melakukan transformasi yaitu bakteri gram positif dan gram negatif seperti genus Bacillus, Haemophilus, Neisseria, dan Acinetobacter. Dan ini terjadi secara kompetensi alami ya oleh si sel bakteri tadi. Nah, ini sebagai ilustrasi di laboratorium bisa terjadi dengan bakteri dipanaskan, maka bakteri tadi akan mati dan akan mungkin pecah materi genetiknya ya. Nah, ini kemudian bahan ini diinjeksikan pada tikus, maka tikusnya tidak menyebabkan sakit. Sebaliknya bakteri R strain ini dicampur dengan bahan yang kita panaskan tadi, maka terjadi proses yang namanya rekombinasi. Dia mampu menyerap transformasi. Nah, apabila bahan ini diinjeksikan kepada tikus, maka tikus akan mengalami kematian. Jadi selnya tadi menyebabkan mati tikus karena dia merupakan produk rekombinasi atau transformasi. Nah, transformasi ini bisa saja terjadi dibuat dengan transformasi buatan. Jadi proses pembuatan sel menjadi kompeten dapat dilakukan dengan cara merendam sel dalam larutan CaCl2. Contohnya E. coli misalnya, Salmonella, dan Pseudomonas. Nah, untuk proses transformasi ini bisa teman-teman bisa lihat di sini ya. DNA fragment from cell donor ini dari resipien juga akromosal DNA, maka resipien sel take up donor DNA. Jadi dia mengambil, menarik, setelah diambil dilakukan proses penyisipan dan penggabungan antara si donor dengan resipien. Maka terbentuk produk yang mana genetiknya bertransformasi, selnya menjadi bentuk rekombinan sehingga lebih bagus dan lebih mantap dalam hal dia menerima pesan genetik dari DNA fragmen sel donor. Nah, lanjut lagi kita pindah ke ligasi dan transformasi di sini. Misalnya pada kasus berikut ini, gen resisten antibiotik itu akan mendapatkan fragmen DNA, terjadilah proses hibridisasi dengan DNA ligase. DNA ligase akan menyambung kedua ini, lalu terjadi transformasi sehingga sel bakteri tadi mendapatkan kemampuan untuk tambahan. Jadi di sini akibatnya si bakteri tadi yang mengandung DNA rekombinan ini tumbuh, dimasukkan dalam biakan, ya kan? Nanti dia bisa kita lakukan proses pemurnian melalui kultur ya di medium. Nah, isolasi dan pemurnian DNA rekombinan ini penting. Nah, ini bisa dipraktekkan misalnya pada saat pembuatan insulin misalnya. Ya, jadi penting sekali di sini untuk rekombinan misalnya fragmen insulin disisipkan ke bakteri melalui plasmid, maka bakteri tadi yang tumbuh akan menghasilkan juga insulin lalu dimurnikan. Nah, kita pindah ke yang nomor 2 yaitu transduksi. Transduksi ini adalah suatu pemindahan material genetik dari satu sel bakteri ke bakteri yang lain dengan perantaraan bakteriofage. Jadi sini bakteriofag, yang mana bakteriofag ini adalah virus yang menyerang bakteri. Biasanya terjadi pada bakteri gram positif seperti Staphylococcus ya. Tetapi juga dapat terjadi pada bakteri gram negatif seperti Salmonella ya di sini. Nah, bagaimana transduksi itu terjadi? Ini merupakan
Suatu proses transfer DNA dari sel donor ke resipien melalui bakteriofag, phaga atau fage. Jadi fage inilah nanti yang menyuntik ya bakteri tadi. Nah, proses transduksi dibedakan menjadi dua. Pertama, transduksi non-spesifik. Ini adalah umum, dapat mentransfer bagian manapun dari DNA donor. Sementara transduksi spesifik, spesialis transduction, ini hanya mentransfer segmen DNA tertentu yang diperantarai oleh phage lisogenik atau bakteriofag lisogen. Nah, transduksi ini banyak dijumpai pada bakteri gram positif maupun negatif. Pertama kali ditemukan pada Salmonella, lalu Escherichia coli, Proteo, Shigella, Vibrio, serta Pseudomonas dan Bacillus. Transduksi bisa saja terjadi secara terbatas atau restricted transduction atau tak terbatas, generalized transduction. Nah, untuk tahapannya teman-teman bisa melihat ilustrasi berikut ini. Bakteri donor itu dihinggapi oleh fage. Sehingga si phage tadi menyuntikkan DNA-nya pada tahap pertama. Kemudian enzim phage mendegradasi DNA bakteri sehingga pecah terhambur fragmen-fragmennya. Sel menyintesis phage baru ya yang membawa DNA phage dan DNA bakteri. Kemudian setelah itu terjadi maka sel lisis dan phage lepas dari bakteri yang diinfeksinya dan menginfeksi sel bakteri baru. Nah, phage transduksi menyuntikkan DNA donor, yaitu gen bakteri donor. DNA donor disisipkan ke kromosom bakteri resipien yang baru. Jadi ini proses perpindahannya melalui transduksi oleh bantuan bakteriofag. Nah, kita pindah ke rekombinasi atau konjugasi di sini. Ini adalah proses transfer unilateral dari materi genetik antara bakteri sejenis maupun dengan bakteri jenis lain dapat melalui proses konjugasi. Ini karena adanya faktor F yang menentukan adanya seks fili. Bakteri yang mempunyai seks fili disebut dengan bakteri F+. Jadi diberi simbol F+. Melalui pilih tersebut, materi genetik dari sel donor F+ termasuk plasmid DNA-nya dapat dipindah ke dalam sel resipien. Jadi sel bakteri penerima. Proses ini dapat menyebabkan terjadinya multidrug resisten. Akibat gara-gara ini maka terjadilah kerap kali terjadi resistensi bakteri karena pertukaran bahan genetik. Nah, di rekombinasi konjugasi ini transfer gen antar bakteri memerlukan kontak langsung. Dia kontak langsung seperti pada ilustrasi gambar. Bakteri with plasmid ya kan? Bakterium without plasmid. Bakterium kromosom plasmid konjugasi. Di sini dia berbagi materi bahan plasmid. Nah, pilih seks berperan bagi bakteri mempunyai plasmid F ya, materi yang ditransfer plasmid bagian dari gen DNA ke sel donor. Jadi yang transfer di sini adalah plasmidnya. Nah, berikut ilustrasi konjugasi F faktor. E-plasmid ini ada konjugasi pilus kromosom, dia berkonjugasi si pilinya atau pilusnya. Setelah terkonjugasi, maka terjadi kontak keduanya dan terbukalah membran sel. Lalu terjadi proses pertukaran DNA plasmid dari donor ke resipien. Akibatnya masing-masing sudah memiliki plasmid. Kita pindah ke konjugasi HFR, high frequency rekombinan. Nah, pada kondisi ini donor kromosom ini ada syaratnya, dia memiliki F+ sel, lalu HFR sel, lalu terjadi proses kontak pilus. Kontak pilus ini menyebabkan terjadinya kontak kedua membran bakteri, maka terjadi pertukaran ya, di sini akan terjadi pertukaran materi genetik, akibatnya terjadi proses rekombinasi dari si sel donor kepada sel resipien. Nah, kita pindah ke transposisi.
Transposisi di sini adalah proses pemindahan dari rantai DNA pendek hanya beberapa sekuen saja. Kalau tadi yang banyak besar, ya ini kecil. Antara satu plasmid ke plasmid lain atau dari kromosom ke plasmid dalam sel tersebut. Pada gambar terlihat ya kromosom DNA, plasmid DNA. Lalu dari sel donor ini ditransfer ke sel target resipien berupa untayan pendeknya yang berwarna biru dan ungu. Maka plasmid DNA akan terjadi proses di sini sana ya, dan ada targetnya di sini kromosom DNA. Nah, akibatnya ini maka terjadi proses rekombinasi si untayan pendek plasmid ini ke sel target. Nah, kemudian kita pindah ke materi ekstra kromosom. Transposon di sini apa sih transposon? Rantai DNA pendek yang dapat menyisipkan diri pada kromosom terjadi mutasi. Nah, ini tidak mampu bereplikasi. Ini adalah seperti yang transposisi tadi. Transposisi yaitu berupa transposon. Nah, transposon ini untayannya disisipkan yang untayan pendek. Jadi bakterial komposit transposon ini akan menyisipkan kepada gennya. Nah, transposon di sini adalah potongan kecil dari DNA ini dapat berpindah transposisi seperti yang tadi ya, transposisi dari satu tempat ke tempat lain dalam satu kromosom yang sama atau kromosom yang lain atau dari kromosom ke plasmid. Nah, nama populernya di sini jumping gens ya, di sini jumping ya. Jadi gensnya adalah meloncat atau berpindah ya di sini. Nah, transposon terdiri dari potongan DNA dengan panjang sekitar 700 sampai 400 ribu pasang base pair ya. Frekuensi transposisi terjadi antara 10⁵ sampai 10⁻⁷ per generasi dari bakteri. Nah, materi ekstra kromosom yang kedua setelah transposon adalah plasmid. Plasmid merupakan DNA rantai ganda, umumnya berbentuk lingkaran, berada bebas dalam sitoplasma bakteri. Dia sebagai pembawa sifat, misalnya resistensi terhadap antibiotik. Ia bisa juga sebagai dalam hal produksi toksin bagi bakteri. Nah, si plasmid ini dia terpisah secara otonom dari DNA bakteri. Terpisah dia ya, dia adalah ekstra kromosomal. Ini merupakan molekul DNA yang bulat atau sirkuler. Kira-kira mempunyai berat 1-3% dari kromosom bakteri. Ada kalanya dapat bersatu ke dalam kromosom bakteri. Nah, plasmid ini dapat melakukan replikasi sendiri secara otonom. Dia bisa membelah dan memperbanyak diri sendiri. Dapat pula berpindah atau dipindahkan dari satu spesies ke spesies yang lain. Nah, untuk jelasnya kita bisa melihat di replikasi mandiri plasmid mengikuti pembelahan sel di sini. Bakteri DNA di sini memiliki plasmid, sel bereplikasi, maka bersama pembelahan DNA maka plasmid juga membelah sehingga komposisinya akan sama dengan indukannya. Nah, yang kedua di sini adalah plasmid bisa melakukan proses integrasi ke dalam untayan DNA membentuk integrat plasmid. Nah, integrat plasmid ini juga akan ikut juga masuk dan membelah pada generasi selanjutnya apabila indukannya melakukan proses pembelahan. Nah, di sini kita melihat contoh dari plasmid ya. Pertama, plasmid sebagai faktor R plasmid. Satu golongan plasmid yang membawa gen-gen untuk resistensi terhadap satu atau lebih antibiotik atau logam berat. Jadi fungsinya di sini sebagai pembawa resistensi antibiotik. Dalam hal ini gen memproduksi enzim yang dapat merusak daya kerja obat. Misalnya di sini adalah dia mampu merusak
penisilin pada Staphylococcus dengan memproduksi enzim penisilinase atau merusak cincin beta laktam pada ampicillin atau pada amoxicillin ya. Beta laktamase adalah enzim yang memotong cincin beta laktam. Lanjut lagi di sini masih faktor R. Faktor R ini terbagi menjadi dua grup gen dari bakteri. Yang pertama RTF, resistant transfer factor, yang bertanggung jawab pada replikasi plasmid dan pada konjugasi. Sementara yang kedua R determinan ini adalah yang menyandi produksi enzim yang dapat menginaktifkan obat-obat tertentu atau substansi toksik. R determinan tidak dapat dipindahkan bila tidak bergabung dengan RTF, resistant transfer factor. Jadi ini penting sekali dalam hal menentukan nanti bakteri tersebut mampu membentuk enzim yang mampu merusak antibiotik. Nah, kita pindah masih ke contoh yang selanjutnya, contoh yang nomor 2, toksin atau ENT plasmid. Beberapa toksin dari bakteri sebenarnya diproduksi dari plasmid. Misalnya ETEC, Enterotoxigenic Escherichia coli, berupa toksin yang menyebabkan diare pada anak. Jadi plasmid ini sangat penting sekali dalam hal virulensi atau patogenitas dari si bakteri tadi. Yang ketiga faktor F ini adanya fertility faktor atau F plasmid. Dia berperan dalam proses konjugasi bakteri. Jadi bakteri melakukan konjugasi kedua bakteri misalnya dibentar-antarai oleh faktor F dari plasmid. Kemudian yang keempat, Choi plasmid. Ini pembawa sifat bakteriosin. Nah, ini penting ya dalam hal bakteriosin misalnya pada Staphylococcus dia akan menghasilkan bakteriosin yang mana ini dapat mampu menghambat atau mengganggu bakteri-bakteri yang lain. Kemudian yang nomor 5 adalah Pir plasmid. Pir ini adalah virulensi, sifat pembawa virulensi dari bakteri. Yang keenam plasmid penisilinase. Ini adalah plasmid pembawa gen penyebab bakteri menghasilkan penisilinase dan menyebabkan resistensi terhadap penisilin yang dapat dipindahkan melalui bakteriofag. Jadi misalnya bakteri yang A ini sebagai resifin dia belum resisten, masih sensitif. Tetapi ketika si bakteri B yang telah disuntik oleh bakteriofag, lisis, pagolisis, dan si bakteriofag tadi menghinggapi bakteri A. Sehingga bakteri A tadi setelah disuntik oleh bakteriofag maka akan mungkin mendapatkan plasmid penisilinase. Transfer ini menyebabkan si bakteri tadi mendapatkan informasi untuk menyandi enzim yang mampu merusak penisilin yaitu penisilinase. Nah, kira-kira itu ya teman-teman mengenai genetika bakteri yang kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Marley pamit. Bye.